Hai, welcome back to my channel. Aku Steven Hadrian. Hari ini aku akan kembali untuk membahas dan review sebuah produk yang belakangan sedang aku gunakan. Jadi, produk yang akan aku bahas ini termasuk kategori produk yang kelihatannya jarang aku bahas juga ya. Jadi, hari ini aku akan membahas produk sunscreen. Iya, sunscreen. Karena biasanya aku jarang membahas sunscreen. Jadi, aku hari ini akan membahas ini. Ini adalah Laneige Watery Sun Cream SPF 50+, PA++++. Nah, mungkin kalau kalian sudah pernah nonton video morning skincare rutinku, kalian sudah tidak asing dengan produk ini lagi. Karena produk ini termasuk ke dalam morning skincare rutinku, nanti akan aku link videonya di bawah kalau kalian mau nonton. Jadi produk ini sudah ada di morning skincare rutinku yang kemarin gitu. Dan ini memang sejak belakangan sedang aku gunakan. Nah, Laneige Watery Sun Cream ini juga bisa dibilang termasuk produk yang bisa dibilang nggak berapa laku ya untuk ke dalam produk masalah sunscreenan. Tidak selaku teman-temannya yang dari merek Korea juga, misalnya kayak COSRX dan teman-temannya, mungkin dia termasuk yang tidak terlalu laku. Kemudian juga di YouTube-nya aku lihat juga tidak terlalu banyak yang review produk ini. Di Google juga reviewnya juga bisa dibilang oke lah ya, cuma bisa dibilang agak-agak membingungkan karena ada dua kubu yang berbeda, kubu dry skin dan kubu normal to combination skin, serta ada kubu yang kulitnya lebih ke arah gelap dan kubu yang kulitnya lebih terang gitu. Jadi kayak on the different spectrum gitu loh. Ya itulah, tapi akan aku bahas sesuai dengan kulitku lah tentu saja. Jadi ini adalah sunscreen yang bisa dibilang dia tuh sunscreen yang berkedok skincare, oke? Kenapa? Karena dia adalah sunscreen yang ada kemampuan skincare-nya pula. Nanti akan aku bahas di belakangnya. Nah, dia ini memang sunscreen yang digunakan for dry to normal skin types. Dia juga water resistance, oke? Dia water resistance. Kemudian, ya, for dry to normal skin type. Nah, produk ini secara ingredients list dia memang merupakan produk yang bisa dibilang hybrid sunscreen ya. Jadi dia chemical sunscreen dan juga physical sunscreen. Ada dua jenis filter sunscreennya pula, oke? Karena ini sunscreen yang pertama akan kita bahas tentu saja adalah si bahan ingredients listnya juga. Karena sunscreen kita akan mulai bahas dari filter sunscreennya mereka. Oke, ini nama kimianya agak sedikit rumit, cuma akan aku berusaha buat sebisa mungkin supaya lebih gampang dimengerti. Oke, jadi untuk untuk filter pertamanya dia merupakan chemical filter. Nama lainnya adalah ethyl hexyl methoxycinnamate atau nama lainnya adalah octinoxate. Octinoxate itu merupakan sebuah chemical filter yang dia sudah di-approve oleh FDA, Food and Drug Administration, sebagai filter yang bisa digunakan di sunscreen yang dijual di Amerika dan dibuat di Amerika. Oke, sudah FDA approve. Nah, Octinoxate ini merupakan chemical filter yang dia tuh lebih ke arah untuk menyerap sinar UVB dan bukan untuk menyerap sinar UVA. Ada kemampuan menyerap sinar UVA, cuma memang dia lebih ke arah untuk menyerap sinar UVB. Oke. Kemudian dia juga ada bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyltriazine. Nah, itu adalah nama lain dari Tinosorb S. Oke. Tinosorb S itu merupakan chemical filter yang biasanya dia digunakan di sunscreen yang Eropa maupun sunscreen yang Asia. Nah, Tinosorb S juga merupakan chemical filter yang sudah diregistrasikan di FDA, cuma kelihatannya belum di-approve sama FDA. Nah, jadi si Tinosorb S itu merupakan sebuah sunscreen sudah di-approve sama Eropa untuk digunakan maksimal di konsentrasi 10%. Nah, Tinosorb S itu memiliki kemampuan filter sunscreen yang bisa dibilang bagus banget, oke? Dia bisa untuk menyerap sinar UVA dan bisa menyerap sinar UVB. Jadi chemical filter yang bisa dibilang bagus karena dia bisa menyerap sinar UVA yang dipaparkan oleh sinar matahari. Karena sinar UVA kan sinar dengan panjang gelombang yang terpanjang ya, bisa untuk menyebabkan aging pada kulit dan menyebabkan skin cancer pula. Dia ada kemampuan untuk menyerap sinar UVA juga. Kemudian dia juga ada di ethyl amino hydroxybenzol hexylbenzoate. Nah, itu nama lain dari Euvinol A+, oke? Euvinol A+. Euvinol A+ juga merupakan sebuah chemical filter yang dia juga once again aku lupa ya sudah di-approve atau udah diregistrasikan oleh di Amerika atau enggak, aku lupa. Cuma seingatku kelihatannya belum di-approve sama FDA lagi. Nah, itu juga merupakan chemical filter yang Euvinol A+ ini dia diproduksi sama BSDF ya kalau aku nggak salah. Sebagai nama dagangnya adalah Euvinol A+, cuma aku lupa dari produsen mana.
Soalnya dia memang memiliki kemampuan untuk menyerap sinar UVA dan bisa untuk menyerap sinar UVB pula. Jadi memang dia chemical filter yang oke banget karena tidak hanya untuk menyerap sinar UVB tapi bisa untuk menyerap sinar UVA pula. Maka dia sendiri PA++++. Oke. Dia juga mengandung titanium dioxide atau nano-size titanium dioxide. Nah, titanium dioxide kan merupakan mineral sunscreen ya atau physical sunscreen yang dia cara kerjanya berbeda dengan si chemical sunscreen. Kalau chemical sunscreen dia bisa menyerap sinar UV dan diubah menjadi panas. Kalau misalnya si physical sunscreen tuh ya banyak kan cara kerjanya gini loh. Dia juga menyerap sinar UVA, sinar UVB, tapi bisa untuk memantulkan kembali sinar UVA dan sinar UVB. Jadi kita buat singkat saja untuk membedakan supaya jelas ya. Chemical menyerap sinar UVA, kalau physical untuk memantulkan sinar lagi supaya tidak menembus kulit. Oke. Nah, titanium dioxide itu merupakan sebuah sunscreen ya. Bisa dibilang physical sunscreen yang dia itu juga oke ya. Dia itu biasa kan temannya sama zinc oxide. Nah, titanium dioxide itu cenderung dia itu kan juga sebagai pigmen pemutih ya, bukan pemutih, pigmen pemutih karena dia kan warnanya putih ya, titanium dioxide. Jadi dia memang bisa untuk sedikit menyebabkan white cast. Oke, bisa menyebabkan white cast karena yaitu ada pigmen putihnya itu tadi. Namun dia untuk bisa menyebabkan kulit kalian itu kayak menjadi lebih cerah. Tone up ya bisa dibilang ya, meningkatkan warna kulit, tapi bukan mencerahkan, tapi tone up skin tone lah, you can say kayak gitu. Jadi oke lah. Kemudian secara keseluruhan ya kita udah bahas gini-gini. Dia juga ada ya, kita mulai ke bahan bagusnya saja kali ya biar gampang. Di sini ada Betula alba. Betula alba itu merupakan sebuah bahan yang dia antioksidan, bisa untuk mencerahkan kulit juga. Bagus banget. Kemudian dia ada goji berry-nya. Super kaya akan antioksidan, kayak one of the highest antioxidant. Kemudian bagus sebagai antioksidan ya, bisa kerja dengan cara menangkap reaktif oxygen species atau ROS. Jadi ROS scavenger, bagus untuk sebagai antioksidan bagi kulit kalian. Kemudian dia juga mengandung banyak seperti, nah ini dia ada beta glucan, oke? Dia ada beta glucan. Beta glucan itu sebuah ingredients yang sangat underrated ya, karena semua orang tuh akan mendewakan allantoin, pantenol, bisa bolol jarang juga bahkan. Nah, beta glucan itu juga merupakan sebuah bahan yang dia sangat hydrating dan sangat-sangat soothing, oke? Dia tidak kalah dengan allantoin, dia juga sangat soothing juga dan kita sering overlook itu. Jadi kita nggak terlalu memperhatikan beta glucan, cuma itu bahan yang bagus banget sebenarnya, oke? Yang membuat aku juga kaget pas membeli produk ini adalah apa? Dia ada kemampuan skincare-nya. Kenapa kok bisa seperti itu? Aku nggak pernah menyangka kalau sunscreen ada si NMF atau Natural Moisturizing Factor-nya. Aku kaget jujur. Di sini dia ada apa? Arginin, kemudian ada serin, ada manganin, ada histidine, ada glycogen, alanin, glutamic acid, lysine, treonin. Kemudian ada juga, itu kan NMF semua ya, NMF, Natural Moisturizing Factor. Nah, NMF itu juga orang ngomong sebagai humectant ya, sebenarnya untuk mengikat kelembapan, supaya kulit kalian jadi lebih lembab. Cuma dia juga ada kemampuan emoliennya juga untuk melembutkan kulit. Jadi mampu untuk melembabkan dan melembutkan kulit, oke? Jadi bagus. Kemudian, di sini juga dia mengandung banyak jenis, seperti dia juga ada berbagai, ada ascorbyl glucoside-nya juga. Tapi di bawah banget sih kayak gitu-gitu. Cuma secara overall dia memang banyak mengandung si NMF itu tadi sih. Jadi makanya bisa dibilang bagus banget juga gitu loh. Maaf aku kesannya kayak agak-agak gini. You can tell kalau aku nggak berapa sehat kondisinya. But it's fine. Jangan banyak mengeluh kan kayak gitu. But ya, seperti kalian lihat sini kan juga banyak NMF-nya juga. Jadi dia bisa sebagai humectant, sebagai emollient juga, untuk membantu melembabkan dan lembutkan kulit kalian. Nah, jadi makanya aku kayak agak-agak wow amazed sama produk ini karena ya ada kemampuan skincare-nya itu pula. Untuk tekstur produk ini, teksturnya dia tuh kayak gini. Jujur ya, aku tuh nggak berapa ngeh sama watery sun cream. Aku tuh nggak ngerti what is sun cream.
ternyata adalah sunscreen yang bentuknya krim. Adiau. Jadi namanya tuh agak-agak ambigu. Kenapa kamu lihat kayak sunscreen lotion atau sunscreen apa, kayak sun cream tuh apa artinya? Cuma dia tuh bentuknya krim gini, dan ketika kalian usapkan, ya dia kayak layaknya krim gitu. Jadi memang teksturnya agak heavy sih, teksturnya agak heavy, layaknya sebuah krim. Dan juga dia, kalau kalian lihat di videoku yang morning skincare rutin, kalian akan tahu kalau produk ini tuh meninggalkan white cast yang bisa dibilang luar biasa banyak. Jadi harus kalian usapkan banyak, kalian harus agak usap supaya dia bisa merata. Ketika merata dan dia meresap, ya sudah ngeset aja sih. Dan dia tuh bisa dibilang oke banget, karena dia krim ya. Jadi bener-bener lembab, kemudian bener-bener kayak lembut juga. Dan dia kalau misalnya kulit kalian kering ya, sesuai namanya dry to combination skin. Ketika kulit kalian kering, kalian pakai, bener-bener loh ya, kulit kalian tuh ketika kalian selesai pakai sunscreen itu berasa kayak kalian sudah pakai moisturizer kedua. Misalnya kalian pakai moisturizer pertama nih ya, sekali pakai sunscreen kalian akan berasa kayak pakai moisturizer kedua. Karena memang bagus sih dan bener-bener ngelembapin banget. Nah, untuk masalah sticky di aku ya, meskipun aku udah pakai ini di atasnya, kulitku kan combination oily skin, tapi aku pakai juga tidak terlihat yang sampai kinclong kayak kilang minyak gitu, enggak juga sih. Masih kelihatan kayak acceptable lah, masih bisa diterima lah white castnya. Jadi nggak sampai yang parah banget gitu juga sih. Jadi tetap oke juga, dan teksturnya dia meskipun dia krim, greasy-nya juga enggak gitu loh. Jadi overall juga bagus banget. Nah, di aku juga yang aku suka dari produk ini adalah dia tuh nggak nggarin aku jerawat, oke? Dia nggak nggarin aku jerawatan. Jadi itu merupakan sebuah poin plus bagiku, karena dia nggak nggarin aku jerawatan. Jadi oke juga lah ya untuk aku gunakan sehari-hari tanpa aku takut jerawatan. Kemudian, yang aku udah cerita itu tadi, kulit kalian menjadi lebih lembab dan juga bener-bener kayak berasa pakai moisturizer kedua sih. Jadi bener-bener ketika kalian usap gitu nggak kerasa kering. Kemudian yang ketiga adalah aku merasa kok produk ini memang SPF-nya tuh 50 dan memang terbukti 50 harusnya. Karena kalau misalnya kalau kalian tahu, aku tinggal di Surabaya kan, UV index-nya 10 atau enggak 11, memang tinggi banget. Ketika kalian pakai produk ini, kalian menantang matahari, itu kalian enggak takut sunburn gitu loh. Aku yang biasanya kayak, aku kan orangnya enggak sensitif matahari ya. Pakai produk ini kulitku enggak merah, enggak ada rasa kebakar, dan aku juga enggak sampai yang ada rasa kayak sunburn gitu, enggak ada gitu. Jadi pakai produk ini memang aman dan aku bisa lebih percaya diri untuk melawan matahari dengan menggunakan produk ini. Kemudian yang aku suka juga dari produk ini adalah apa? Dia itu bisa dibilang water resistant ya. Jadi kalau saya kalian keringetan atau apa, biasanya sunscreen tuh akan luntur kan ya. Pakai produk ini tuh tidak. Oke, jadi aku merasa kayak dia tuh masih agak stay di kulit kalian meskipun kalian berkeringat. Oke, jadi benar-benar ya kayak dia ada untuk memproteksi kulit kalian dari paparan sinar UV dan dari eksternal faktor. Jadi memang dia tuh berasa kayak bener-bener melindungi kulit kalian sih in overall. Jadi bagus banget. Nah, mungkin bagi orang yang kurang sukanya dari produk ini adalah apa? Dia memang mengandung alkohol ya. Jadi dia mengandung alkohol. Dia mengandung fragrance, Dia mengandung fragrance. Jadi ada bau fragrance-nya sedikit. Baunya kayak bunga-bungaannya floral yang bisa dibilang baunya kalem banget kok. Jadi nggak masalah. Dan yang aku suka dari produk ini juga adalah apa? Dia itu alcohol free, oke? Dia alcohol free. Aku kan selama ini sering pakai produk itu yang SPF 50 loh ya. Biasanya banyak ada alkoholnya. Jadi aku tuh agak-agak no sama si alkohol. Produk ini dia alcohol free, makanya aku juga berani pakai produk ini. Karena dia tidak ada rasa menyengat, tidak ada rasa bau yang alkohol, tidak ada rasa kayak kena alkohol gitu, nggak ada. Jadi benar-benar yang berasa nyaman banget menggunakan si sunscreen ini gitu. Jadi aku memang bilang suka banget sih sama sunscreen ini in overall. Dan aku bakal repurchase lagi sih, for sure ini bakal ada di shopping list untuk selanjutnya aku beli. Karena memang bagus banget. Jadi bagi kalian yang memang mencari sunscreen, kalau kalian yang dry skin, normal skin maupun yang combination skin, aku rasa kalian bisa menggunakan produk ini. Bagi kalian yang combination skin, oily skin, mungkin kalian nggak berapa suka teksturnya. Cuma aku pribadi tidak ada masalah dan tidak ngerain jerawat. Tidak ada rasa kebakar, memproteksi dengan bagus. Meskipun ada white cast-nya, kalian usap sedikit lama-kelamaan akan menyerap dan menyatu dengan kulit. Dan secara overall, I highly recommend this. Okay, thank you so much for watching. See you next time. Bye.